Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Padang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Saya Setiawati SPD dari SMA Pertiwi 1 Padang. Saya Rosalinda dari SMP Negeri 8 Padang. Saya Sylvia Oktari yang berasal dari SDN 17 Parakarakah Kota Padang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Roza, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Tia, alhamdulillah baik. Bu Tia bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Roza. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Roza. Yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Dan kemudian bagaimana Ibu Roza memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Dan juga bagaimana nantinya coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, nanti disesuaikan dengan prinsip coachingnya. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Roza adalah kompetensi apa yang akan Ibu Roza kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama, listen atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua nih Bu Roza, kompetensi mana yang ingin Ibu Roza kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian terakhir ya Bu Roza, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Roza dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Bu Roza, demikian dulu ya praobservasi kita kali ini. Silakan Ibu Roza melakukan coachingnya terhadap coachee. Terima kasih Bu Tia atas kesempatannya. Sama-sama Bu Roza. Warahmatullahi wabarakatuh Bu Sil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Roza. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Sil? Alhamdulillah sehat, Bu Roza. Kalau Bu Roza bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Sil. Dengar-dengar nih Bu Sil bertemu dengan saya ini ada maksud ingin bercerita atau ngobrol-ngobrol. Kira-kira Bu Sil mau menyampaikan apa? Ya betul nih Bu Roza, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Roza. Oke, tapi sepertinya kita nggak ngisi waktunya ini mungkin cukup 15 sampai 20 menit ya Bu Sil untuk ngobrol-ngobrol. Berarti apa nih yang mau disampaikan? Nah begini Bu Roza, terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya, perhatian dari tahun ke tahun tidak ada perubahan begitu. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional, ceramah dan ceramah lagi. Padahal kita ketahui bersama ya Bu, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan, hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif seperti itu Bu. Oke, kalau saya garis bawahi nih Bu Sil, dari permasalahan Bu Sil ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya yang kurang bervariatif, begitu ya Bu Sil? Ya begitulah Bu Roza. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bu Sil dapatkan? Nah, dari percakapan kita hari ini ingin dapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam menyampaikan materi pembelajaran di kelas Bu Roza. Oke, jadi yang Bu Sil harapkan adanya perubahan ya Bu Sil.
kira-kira perubahan apa yang Bu Sil ingin lihat atau ingin dapatkan dari tujuan kita hari ini? Ya, saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif, Bu Roza. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan para guru-guru untuk asesmen ya, Bu Roza. Hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint juga lebih baik gitu daripada hanya mengandalkan metode drama saja gitu. Oke, dari yang Ibu baru sampaikan tadi, pembelajaran yang menggunakan bervariasi model atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Bu Sil sekarang ini berada di level berapa? Ya sepertinya masih di level 5 mungkin ya, Bu Roza. Masih banyak guru-guru senior sehingga kalau untuk level yang lebih tingginya masih ada di level 5 nih, Bu Roza. Karena di sekolah saya lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi seperti agak sulit, jadi mungkin masih di level 5, Bu. Oke, di level 5 di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan lagi agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi lagi untuk Bu Sil? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7 ya, Bu Roza. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat guru-gurunya kebanyakan kritik masih senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 yang mungkin dilakukan perubahannya. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Bu, kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya sih saya juga masih memikirkannya, Bu Roza. Apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat? Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru lainnya secara face to face gitu, sehingga dia bergantian seperti itu, Bu Roza. Oke, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingannya. Kira-kira selain itu ada tidak lagi strategi yang mungkin pernah Ibu Sil terapkan? Bisakah teman-teman tuh nyaman jadinya gitu dengan penyampaiannya Bu Sil? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasi dengan kepala sekolah, Bu Roza, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru-guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif begitu, Bu Roza. Oh, berarti Bu Sil ini pengen merencanakan tentang mentoring pendampingannya atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiga ini kira-kira Bu Sil ini saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terlaksana itu pada yang bagian mana gitu? Sepertinya yang mentoring yang mungkin ya, Bu Roza, karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar gitu. Kemudian biaya juga banyak dan harus mencari narasumber juga yang kompeten di bidangnya. Jadi untuk saat ini mungkin lebih nyaman dilakukan oleh guru yang mentoring aja, Bu Roza. Oke, mentoring ya Bu. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Sil memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa? Atau Bu Sil ada nggak yang perlu dibantu gitu? Ada sih, Bu Roza, itu sebenarnya sih nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah saya atau memang ahli dalam bidang IT, atau menggunakan pembelajaran itu sudah bervariatif gitu. Misalnya di sekolah itu ada ide ini dan juga nanti saya minta bantuan dengan guru lainnya, Bu Roza. Oke, berarti Bu Sil pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan guru. Dan kira-kira nih kapan nih bisa direalisasikan mentoringnya? Insya Allah secepatnya, Bu Roza. Minggu depan berarti insya Allah saya akan melakukannya. Kita akan coba berkoordinasi dulu dan berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah
dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, bagus sekali ya Bu Sil. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Bu Sil dapatkan? Dari percakapan kita ini saya mendapatkan gambaran ya Bu, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu dengan rekan guru lainnya di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah ya Bu Sil, sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif ya. Saya juga nanti ya nanti kabarnya ya Bu Sil, setelah melakukan mentoring ini dan ingin bercerita-cerita lagi dari mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu Sil. Semoga rencana Bu Sil untuk melakukan mentoring, berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Ya Bu Roza, terima kasih juga Bu Roza sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya tentunya Bu Roza. Sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin Bu Sil ceritakan langsung hubungi saya aja ya Bu. Kalau ada yang ingin diceritakan saya sangat bersedia untuk mendengarkan cerita itu. Ya, baik Bu Roza, terima kasih. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Roza. Waalaikumsalam Bu Tia. Bu Roza sudah melakukan coaching ya dengan Bu Silvi. Nah, sebelum penutupan nih, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Roza lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Baik Bu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke, Bu Roza. Menurut saya sebagai observer yang berlebih tadi proses coaching tadi, Bu Roza dan Bu Silvi sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Roza sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Silvi sehingga Bu Roza menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu Roza, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang ingin Bu Roza kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, itu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Roza. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang Bu Tia, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Silvi, alhamdulillah dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah ya Bu Tia. Baik Bu Tia, untuk hari ini kan Bu Tia akan mengadakan coaching dengan Bu Roza kan ya. Bagaimana Bu Tia? Apakah sudah siap? Siap Bu, hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Roza. Ya, berhubungan dengan tugas saya sebagai supervisor atau observer nanti ya Bu Tia, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Tia mengenai praktek coaching yang sudah Bu Tia laksanakan kemarin. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Tia saat coaching itu? Untuk praktek coachingnya Bu Silvi, ya betul, kebetulan saya lagi nervous dan deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa juga dengan teknik ceritanya, karena alurnya yang harus runtun begitu Bu Silvi. Iya, baik Bu Tia. Jadi karena memang belum terbiasa ya Bu Tia ya. Semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Bu Tia ya. Iya Bu Sil. Baik Bu Tia, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang harus saya tanyakan ke Bu Tia. Yaitu yang pertama kehadiran penuh,
kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Kira-kira kompetensi mana yang paling ingin Bu Tia kembangkan? Kalau Tia sendiri lebih di bagian presennya atau kehadiran penuh Bu Sil, karena kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan coaching. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita akan menjadi kurang aktif dalam menanggapi coaching, dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Iya, baik. Jadi Bu Tia merasa bahwa bagian present ini yang perlu dikembangkan saat obrolan coaching dengan Bu Roza nanti ya Bu Tia? Iya Bu Silvi. Oke Bu Tia, kira-kira apa harapan Bu Tia dari kegiatan coaching yang akan kita lakukan hari ini sebagai indikator tercapai dan ingin dituju dalam proses obrolan nanti, Bu Tia? Tia berharap kalau nanti di saat terjadinya coaching nanti akan ada solusi yang terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik Bu Tia, semoga coaching hari ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Dan selanjutnya saya silakan Ibu untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan dengan Bu Roza. Apakah sudah sesuai dengan alur kita, dan tentunya untuk bagian present apakah nanti akan biasa saja atau justru lebih meningkat sangat baik ya Bu Tia. Sekarang silakan untuk dilanjutkan ya Bu Tia sama Bu Roza. Baik Bu Silvi, terima kasih dan semoga nanti akan berjalan dengan lancar. Oke Bu Tia. Oke. Selamat siang Bu Roza, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Bagaimana hari ini? Kemarin Bu Roza ingin berbicara dengan saya, katanya mau refleksi diri, begitu ya Bu Roza? Iya Bu Tia, ya saya kebetulan banyak di pikirannya mau ngobrol, mau curhat juga soal masalah saya ini yang terus pikiran bagi saya. Boleh. Kalau seandainya Bu Roza mau berbicara dengan saya, kira-kira apa yang mau Bu Roza refleksikan hari ini? Ini Bu Tia, saya kan guru sebagai guru IPA di sekolah saya itu dulu sekolah saya itu kan termasuk sekolah yang favorit, sering mendapatkan juara di Olimpiade Sains Nasional. Namun pada beberapa tahun belakangan ini sekolah itu tidak seperti itu lagi, sudah jauh dari ekspektasi kami sebagai guru. Ditambah lagi pada akhir-akhir ini terkhusus di kelas saya, setelah saya mengajar dalam IPA, siswa saya itu kurang bersemangat dalam belajar gitu. Jadi kira-kira apa tujuan dari obrolan kita hari ini Bu Roza? Jadi tujuan saya dalam ngobrol sama Bu Tia hari ini yaitu saya pengen mengatasi bagaimana supaya siswa saya itu semangat lagi dalam belajarnya, dan pembelajaran mereka meningkat sehingga mereka dapat meraih prestasi lagi. Bagaimana perasaan Bu Roza ketika melihat siswa-siswa kita yang pasif dan tidak bersemangat lagi di kelasnya? Tentunya perasaan saya sangat sedih saat melihat siswanya sudah pasif. Saya merasa khawatir nanti takut juga jika siswa tersebut akan terkendala dalam pembelajarannya di kelas, apalagi ya Bu, setelah SMP mereka ini akan bersaing lagi untuk masuk SMA. Saya takutnya anak-anak saya dari sekolah saya ini akan jauh tertinggal dari sekolah lain. Saya mengerti sekali perasaan Bu Roza. Jadi ini lebih ke perasaan ya Bu Roza yang dalam menghadapi siswa yang bermasalah dalam kelas. Nah, menurut Bu Roza, apa saja faktor yang menyebabkan siswa itu bosan dan tidak semangat lagi di kelas? Ada banyak faktor Bu Tia, siswa saya ini malas dan tidak semangat lagi di kelas. Salah satunya mungkin siswa tersebut merasa tidak percaya diri. Faktor lainnya mungkin terdapat juga pada siswa ini tidak tertarik dengan pelajaran yang ada di kelas. Setelah itu faktor lingkungan juga berpengaruh ya. Banyak juga ya faktornya ya Bu Roza. Apakah Bu Roza tahu bagaimana kondisi belajar siswa di rumah? Saya sudah menghubungi orang tua siswa tersebut dan mengatakan bahwa anak-anak Bapak Ibu ini sering bermain, sedang belajar dan malas-malasan belajar. Jadi menurut saya perilaku siswa di rumah tidak jauh berbeda dengan siswa di sekolah berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari orang tua siswa. Dengan keadaan belajar seperti itu, kira-kira apa kesempatan yang Bu Roza miliki sekarang?
saya sudah memberi pembelajaran di kelas dengan bermacam metode sesuai dengan bakat dan minat mereka, dan di kelas sudah memiliki sarana dan prasarana yang cukup mendukung. Sudah ada di sekolah, juga sudah ada labor, di kelas sudah ada buku sudut baca, kami sudah menggunakan media pembelajaran dalam belajar gitu, dengan adanya fokus dan lain-lain. Sih belum nampak juang mereka itu untuk belajar itu tidak nampak. Mereka masih zaman dengan apa adanya gitu. Hebat Bu Roza, sudah menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat peserta didiknya. Apalagi kekuatan yang ada pada Bu Roza untuk bisa memberikan semangat kepada siswa untuk belajar agar lebih semangat lagi. Mungkin saya akan bercerita secara emosional atau mendekatkan diri lagi kepada siswa saya, sehingga dengan cerita-cerita yang saya berikan, siswa saya bisa termotivasi, dan mungkin saya juga bisa dengan menayangkan video-video motivasi kepada siswa saya, serta menghadirkan motivator sesudah acara kegiatan, mungkin di pagi hari seperti kegiatan kultum atau setelah upacara. Nanti kami akan menyediakan waktu dari sekolah untuk beberapa menit. Kami undanglah motivator-motivator supaya anak-anak itu terbuka atau terinspirasi, sehingga mereka semangat lagi untuk belajar. Bagus sekali Bu Roza. Kira-kira ada nggak peluang lain yang ingin Bu Roza ambil? Peluangnya mungkin saya juga bisa berkomunikasi lebih intens dengan orang tua siswa gitu, dan bekerja sama dengan orang tua siswa, menjalin kolaborasi dengan baik. Apakah ada hambatan yang Bu Roza untuk meningkatkan semangat belajar siswa ini? Kendalanya nanti mungkin di waktu di sekolah itu waktu ya Bu. Mungkin dengan program ini, program yang ingin saya capai ini, mungkin sekolah sudah ada juga program masing-masing. Jadi mungkin terkendala akan waktu, tidak segera dilaksanakan. Mungkin butuh persiapan juga. Tadi Bu Roza sudah menyampaikan ide-ide untuk meningkatkan semangat belajar. Kira-kira dari ide-ide Bu Roza, apa yang dapat Bu Roza prioritaskan untuk membantu siswa tersebut agar lebih semangat lagi di kelas? Rencana saya akan mengajak siswa saya di kelas untuk merefleksi diri atau memberikan sentuhan semangat kepada mereka dengan memberikan tontonan berupa video-video motivasi sebelum pembelajaran, itu sekitar 10 menit pertama, untuk mengetuk hati mereka agar mereka itu sadar tujuan mereka ke sekolah untuk apa. Bagus Bu Roza, rencana yang begitu matang. Kira-kira rencana itu berapa lama Bu Roza bisa mempersiapkan strategi untuk itu direncanakan? Mungkin saya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu lagi Bu Tia, karena saya akan mencari video-video motivasi dan kisah-kisah orang sukses atau kisah-kisah inspiratif untuk memberikan semangat belajar kepada siswa. Bagaimana cara Bu Roza mengantisipasi jika ada gangguan dalam mempersiapkan strategi tersebut? Saya mungkin akan berkomunikasi lagi dengan teman sejawat, khususnya dengan guru IPA di sekolah dan pihak-pihak sekolah lainnya yang dapat mendukung pelaksanaan program saya ini. Bagaimana dengan tindak lanjut Bu Roza setelah obrolan kita ini? Nanti seminggu ke depan saya akan menghubungi Bu Tia kembali untuk berbagi cerita lagi dengan Bu Tia atas pencapaian dan aksi nyata yang telah saya lakukan, bagaimana terlaksana atau tidaknya. Kira-kira kapan rencana tersebut akan Bu Roza mulai? Saya akan mengusahakan secepatnya, insya Allah di minggu depan itu sudah saya laksanakan Bu. Oke. Bagaimana rencana Bu Roza ini? Semoga terlaksana dengan maksimal ya Bu Roza. Terima kasih juga Bu Roza sudah mau sharing masalahnya. Saya juga jadi belajar dari permasalahan yang Bu Roza hadapi. Sama-sama Ibu Tia, terima kasih karena akhirnya beban di pikiran saya atau unek-unek saya ini sudah tersampaikan gitu, dan akhirnya saya juga sudah tahu juga langkah apa yang akan saya lakukan. Terima kasih Bu Tia.
Iya, sama-sama. Jika Bu Roza ada masalah lagi, nanti bisa sharing sama saya lagi. Assalamualaikum Bu Tia. Waalaikumsalam, Bu Silvi. Bagaimana perasaannya? Tadi sudah melakukan kegiatan coaching. Alhamdulillah tadi kegiatannya berjalan lancar. Nah, selamat ya Bu Tia. Dan saya mengapresiasi sekali Bu Tia sudah melakukan kegiatan coaching dengan Bu Roza. Alhamdulillah Bu Tia sudah melakukan praktek coaching dengan baik sekali. Terlihat alur ceritanya sudah jelas, sudah ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawabnya. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Ibu Tia lakukan tadi. Menurut Ibu Tia, selaku coach ini, apakah indikator keberhasilan coaching tadi sudah tercapai? Indikator keberhasilan dari coaching tadi, bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah direncanakannya. Baik Bu Tia. Jadi untuk rencana aksi dan solusinya nanti akan Ibu Roza lakukan sendiri ya Bu Tia pada proses pembelajaran berikutnya ya. Kemudian tadi Bu Tia sampaikan bahwa ingin mengembangkan lagi pada kompetensi present atau kader penuh. Di sini saya mengamati bahwasanya Bu Tia sudah dapat melakukannya dengan baik. Dan karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dan permasalahan yang ada dihadapinya. Dan juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih memaksimal sesuai prioritas ide-ide yang dia pilih. Iya betul Bu Sil. Nah, terima kasih Bu Tia selaku coach dan Ibu Roza selaku coach atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran kepada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi coach. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Tia kembangkan setelah melakukan coaching hari ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot dan bermakna Bu Sil. Oke Bu Tia, pertemuan saja kita lakukan ya Bu Tia. Baik Bu Sil. Ya, terima kasih. Sama-sama Bu Ya. Sil. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Sil hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Roza. Alhamdulillah saya sehat. Bu Roza bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Sil. Sebelum kita memulai proses coaching hari ini, Bu Sil saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coaching Ibu nanti. Namun sebelum Ibu memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya agar Ibu tahu rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya. Penilaiannya adalah saya harap dalam proses percakapan Ibu dengan coaching Ibu nanti bisa memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu dengan kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi ini dari coaching yang meliputi present, tentunya dengan teknik rasa, dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur cerita, di mana di alur cerita itu ada tujuan, aksi, rencana, dan juga tanggung jawab. Nah, itu penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana bisa Bu Sil dipahami? Iya baik Bu Roza, saya paham. Sebelum dimulai proses coaching ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh Ibu? Tentunya boleh Bu Roza. Baik, untuk pertanyaan pertama nih Bu, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Ya baik Bu Roza. Di proses yang akan saya kembangkan ada dua Ibu. Mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Baik, luar biasa. Mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot
Nah, dari dua potensi ini Bu, kira-kira bagian kompetensi yang mana secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, nanti untuk kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan dengan aktif supaya saya bisa menggali potensi coach sehingga nanti coach saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dia alami. Baik, memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci agar dapat menggali banyak hal dari seorang coach nantinya. Nah Ibu, untuk pertanyaan terakhir nih, perihal indikator kata capaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator kata capaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Untuk indikator keberhasilan yang ingin saya tuju itu pertama adalah dalam coaching saya dapat menerapkan alur peta tentunya berusaha dengan lutut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atau permasalahan yang beliau alami begitu Bu Roza. Baik, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi alur tirta, ide-ide atau solusi dari kunci dapat tergali dengan sangat maksimal ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan Ibu dengan kunci nanti. Amin ya Bu Roza. Hanya itu Ibu yang ingin saya sampaikan. Seterusnya Ibu dapat memulai percakapan dengan kunci dan saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah Ibu tentukan tadi. Ya baik Bu Roza, terima kasih ya Bu. Sudah siap Bu Sil? Insya Allah saya siap. Baik, silakan Bu Sil memulai proses coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Tia. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, waalaikumsalam Bu Sil. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Bu Sil sendiri bagaimana keadaannya? Alhamdulillah Bu Tia, saya juga dalam keadaan sehat. Nah saya dengar ini Bu Tia mau menceritakan sesuatu ya. Mau menceritakan tentang apa Bu Tia? Iya Bu Sil, ini sebenarnya ada permasalahan yang ada di sekolah. Kira-kira Bu Sil ada punya waktu nggak? Ya, untuk kedepannya kita ada waktu 15 atau sampai 20 menit ya Bu Tia. Silakan Bu Tia mau menceritakan tentang apa? Kan begini Bu Sil, di sekolah Tia itu siswanya merasa bosan dan jenuh terhadap pembelajarannya di sekolah. Karena setelah Tia amati, ternyata rekan-rekan guru itu melakukan pembelajarannya monoton. Terus dengan metode-metode ceramah yang membuat siswa itu jenuh. Dan di sini guru juga tidak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Guru tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana ataupun media yang ada di sekolah. Dan dia juga menggunakan pembelajaran yang begitu-begitu saja dan tidak ada perubahan. Sehingga siswa tersebut bosan Bu Sil. Oh begitu ya Bu Tia, berarti di sekolah Bu Tia ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif gitu ya Bu? Iya betul Bu Sil. Pembelajaran dengan cara berceramah dan gitu-gitu saja. Setelah Tia lihat dan bertanya kepada siswanya, siswa tersebut tidak antusias untuk menerima pembelajaran. Baik, berarti kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Sebenarnya Bu Sil, Tia ingin adanya perubahan gitu Bu Sil. Setidaknya sedikit-sedikit perubahan itu ada dari sekolah. Dengan cara pembelajaran itu mungkin siswa lebih antusias menerima pembelajaran, tentunya dengan guru tersebut merubah metode dan model pembelajaran yang dilakukannya. Oh begitu ya Bu Tia. Jadi Bu Tia ini ingin adanya perubahan dari rekan-rekan kerja di sekolah gitu ya Bu Tia. Betul Untuk Bu Sil. ya untuk membuat cara mengajarnya di kelas. Betul, Tia pengen ada perubahan yang ada di sekolah tersebut Bu Sil. Nah Bu Tia, perubahan yang seperti apa sih yang Ibu harapkan dari rekan-rekan guru di sekolah? Tentunya perubahan yang Tia inginkan itu perubahan yang lebih baik lagi untuk kedepannya dengan penggunaan metode, model, serta pembelajaran bervariasi, serta pemanfaatan media, serta pemanfaatan sarana prasarana yang sudah ada tersedia di sekolah. Tentunya nanti bisa dimanfaatkan oleh guru tersebut. Oh berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Bu Tia. Nah pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang itu sudah berada di level 10 ya Bu Tia ya. Nah kira-kira untuk di sekolah Bu Tia nih levelnya itu sudah berada di mana, itu sampai mana? Kalau Tia lihat masih di level 5 Bu Sil, karena masih banyaknya guru-guru yang masih menggunakan
model pembelajaran yang monoton dengan model pembelajaran ceramah, sehingga itu membuat siswa tersebut bosan dan jenuh dalam menghadapi pembelajaran. Terus guru tersebut tidak memanfaatkan media pembelajaran seperti dia menggunakan minimalnya PowerPoint ya, yang membuat nanti adanya daya tarik siswa dalam pembelajaran tersebut. Oke, baik Bu Tia. Kira-kira ini level berapa sih yang ingin Bu Tia lihat dari rekan-rekan guru sekolah? Sepertinya kalau Tia lihat yang ingin Tia tingkatkan itu ke level 7 Sil. Kenapa? Karena Tia ingin masih berusaha dulu adanya perubahan kepada guru tersebut, walaupun itu sedikit demi sedikit, yang nantinya adanya perubahan dalam pembelajarannya baik dengan model maupun metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut. Nah, kalau sudah begitu Bu Tia, sekarang langkah-langkah yang Ibu Tia akan lakukan seperti apa untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu di kelas? Mungkin pertama yang akan Tia lakukan mendiskusikan permasalahan itu kepada rekan-rekan sejawat. Mungkin dengan adanya perubahan dalam pembelajaran, terus kemudian kalau ada guru yang ingin adanya perubahan, mungkin Tia akan melakukan pendampingan terus mentoring terhadap guru tersebut. Oh iya, melakukan mentoring itu ya Bu Tia, selain mentoring, ya apakah ada strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan rekan-rekan di sekolah itu? Sepertinya kalau mencakup skala besar itu dilakukan dengan cara pelatihan misalnya ataupun workshop biar semua guru itu terlibat ke dalamnya. Iya, baik Bu Tia. Kira-kira tadi ada mentoring ya, ada juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan itu metodenya, strategi yang dilakukan itu yang mana Bu Tia? Sepertinya langkah awal itu yang perlu dilakukan mentoring dulu Bu Sil. Kenapa? Karena sasarannya kan ingin adanya perubahan, serta nanti pelatihannya itu baru kita lakukan di berikutnya, agar kita lihat dulu kemauan dari guru tersebut. Oke, baik Bu Tia. Kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Tia nantinya untuk melaksanakan rencana mentoring tersebut? Yang pertama Tia minta bantuan dari guru TIK yang memang punya kemampuan dalam IT. Nanti dia bisa akan membantu Tia dan menyamakan konsep dulu sehingga kita bisa berbagi dengan rekan sejawat. Baik Bu Tia, berarti nanti Bu Tia akan mengadakannya secara berkolaboratif dengan guru-guru lain ya Bu Tia? Iya, Tia akan melakukannya secara kolaboratif dengan teman-teman yang frekuensi gitu Bu Sil. Baik Bu Tia, nah sekarang kita sudah berada di penghujung ini acara kita. Dari percakapan tadi nih Bu Tia, apa sih yang Bu Tia dapatkan gitu? Dari percakapan tadi Bu Sil, Tia dapat gambaran ya bagaimana cara Tia nantinya memberikan perubahan terhadap di sekolah, khususnya kepada guru-guru tadi yang menggunakan model pembelajaran yang monoton, sehingga dengan gambaran tadi sepertinya Tia ada gambaran untuk perubahan penyampaian terhadap materi, tentunya nanti akan berdampak terhadap siswa tersebut yang tidak mengalami kejenuhan dalam pembelajaran. Wah, saya sudah tidak sabar nih menunggu cerita-cerita lagi dari Bu Tia. Sudah melakukan mentoring ya Bu. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya Bu Tia. Percakapan kita ini mungkin nanti lain waktu kita obrol-obrol lagi ya Bu. Terima kasih ya Bu Sil atas kesempatan dan waktunya. Setelah bercerita dengan Bu Sil, keluh kesahnya, perasaan di hati sekarang menjadi tenang. Ya, sama-sama Bu Tia. Semoga kita bertemu lagi nanti ya Bu Tia. Terima kasih. Sama-sama Bu Sil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Sil. Waalaikumsalam Bu Roza. Baik Bu Sil, bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching? Alhamdulillah Bu Roza, saya telah melakukan coaching, bisa menjadi pendengar yang baik untuk mitra saya si coaching tadi. Saya juga merasa lega gitu, coaching bisa menemukan sendiri solusi dari persoalan yang dialami. Baik, luar biasa sekali ya Bu Sil kegiatan coachingnya. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal terkait supervisi yang sudah Bu Sil lakukan. Yang pertama, apa yang sudah Ibu Sil lakukan saat proses coaching dan indikator apa yang sudah dicapai dalam pengembangan yang diinginkan? Ya, saya lakukan tadi sudah berusaha untuk menerapkan prinsip sebagai seorang coach yang baik, di mana saya harus berperan aktif membangun kemitraan yang setara dengan coaching, membangun proses kreatif dan lain sebagainya. Saya juga sudah menerapkan kompetensi dari coach saya, sudah melakukan present atau kehadiran penuh
Saya juga mendengarkan dengan baik, pertanyaan berbobot sesuai dengan teknik rasa. Saya juga berupaya untuk menjalankan alur percakapan. Saya tidak keluar dari alur cerita, mulai dari menggali tujuan utama, menggali identitas persoalan, kemudian mencari solusi, dan akhirnya dengan tanggung jawab antara coach dan coach. Baik, apa yang sudah Bu Sil sampaikan tadi ada di pengamatan saya, seperti alur tirta, tujuan dari coaching, identifikasi tadi sudah sangat runtun ya Bu, sudah sampai terlihat. Kemudian rencana aksi sudah membuat coaching menjadi tahu strategi apa yang akan dilakukan. Komitmen juga sudah dibahas semuanya. Nah, untuk proses kemitraan Bu Sil sudah bisa menjadi sosok yang setara, tidak ada tumpang tindihnya gitu. Terus untuk proses kreatif juga berhasil membuat coach berhasil memunculkan solusi dari masalah dan memaksimalkan potensinya juga sudah berhasil dengan permasalahannya sehingga sudah terpecahkan tadi ya Bu Sil. Nah, begitu juga dengan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa, serta kemampuan yang ingin dikembangkan. Pertanyaannya pun sudah sesuai dengan permasalahan, membuat rangkuman untuk coach juga sudah sangat tepat dan memberikan apresiasi juga kepada coach, serta coach menemukan sendiri strategi dari permasalahannya. Semuanya sudah berjalan dengan baik dan luar biasa. Nah, pertanyaan saya nih Bu Sil yang terakhir, apa yang tingkatkan lagi ke depannya nih untuk Bu Sil gitu? Ya Bu Roza, semuanya akan saya tingkatkan lagi agar lebih baik lagi apa yang diharapkan dan meningkatkan semua kompetensi inti itu. Saya harus sering-sering mengadakan latihan untuk percakapan coaching dan lebih memperkuat alur ceritanya. Baik, luar biasa sekali Bu Sil. Semoga harapan Bu Sil bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk sekitarnya. Sekian dulu dari saya Bu Sil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demonstrasi kontekstual yang telah kami lakukan Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam